Masih di Angga The Potters Podcast, podcast terkece seplanet bumi. Iya, si Ramji jadi ganteng gitu dia nggak pakai topi. Tapi kerenan kayak gini sih Ji, daripada lu tadi pakai topi, camping udah kayak tukang balon dong nggak? Nggak kayak anak hip hop loh. Blok street guys, ada Emil, ada Ramji ya. Yo. Wadah. Gue mau nanya tipis aja nih ya soal Blok Street. Blok Street. Jadi jalan di blok gitu. Gimana sih? Mil, yang ngedirin siapa? Bang Ramji sih, cuman dari setiap individu di Blok Street itu punya definisi masing-masing tentang Blok Street. Menurut lu dulu, Ji. Jadi kalau ini mau diceritain dari awal apa artinya aja nih? Ya boleh dari awal boleh, bebas. Ini kan kita podcast terkece seplanet bumi loh. Jadi Blok Street ini sebenarnya awalnya itu dua orang bikin nama, mau bikin satu grup kayak Blok Street ini. Sebelumnya ada dua nama pilihan. Satunya ada The Block namanya. Jadi D petik Block. Satunya ada apa sih namanya? Ada streetnya pokoknya lah. Street Dead apa Dead Street? Dead Street Boy. Jadi awalnya itu ada Dead Street sama The Block ya kan. Terus gue bilang gimana kalau misalkan namanya dijadiin satu aja nih, kita ambil yang inti-intinya aja nih ya kan. Oh yaudah kita ngambilnya dari tempat gue ngajuin The Block. Jadi ngambilnya Block, terus yang satunya Dead Street ngambilnya Street. Nah, jadi kita filosofin Blok Street itu memblok jalan, ya kan. Makanya kayak apa ya? Ya kalau misalkan nanti ada di sini ada yang menyimpang apa gimana gitu kan. Nah, kami ini lah yang ngeblok. Gitu. Awalnya sih begitu. Pokoknya kalau lo macam-macam sama gue, jalan lo gue tutup. Gitu ya. Itu menurut lo, Ramji, lo gimana Mil? Filosofi apa Blok Street ini? Gak jauh sih dari Ramji, cuman Emil ada dua opsi. Ada definisi yang positif sama negatif. Nah, yang positif dulu deh. Positifnya itu adalah Blok Street itu kalau misalkan kita ibaratkan adalah sebuah blok di suatu perumahan, komplek. Dari satu blok itu kita bisa cari jalan dengan hati nurani lo mau ke blok mana. Kalau misalkan dengan positif, lo bisa ke blok yang bisa menuntun lo ke jalan raya. Dari sebuah blok ke jalan raya. Kalau misalkan lo nyari jalannya dengan negatif, bisa jadi lo ngikutin jalan negatif itu lo ketemu jalan buntu. Itu jadi hati stuck gitu hati nuraninya. Kalau definisi negatifnya nggak jauh dari Ramji. Kalau lu macam-macam sama gua, jalan lo gua tutup. Bukan cuma jalan lo, hidup lo, karya lo, gigs lo semuanya gua tutup. I don't give a fuck. Kurang lebih seperti itu. Gaul sekali ya kalian. Sungguh dewasa sekali. Ji, gua denger lu dari Bogor ya. Ya, itu gimana cerita lu sampai Lampung terus ya oke lah, lu gimana tuh? Ini panjang banget. Silakan ini RMG. Ini kita nggak ada ini kan? Oke, gini iya, maksud gua lu sampai lu cerita lu kenapa lu ada di Lampung, kemudian lu kenapa lu berhip hop ria gitu di Lampung. Awal mula tuh sebenarnya gua dari Jakarta bang, merantau. Gua orang Lampung, cuman merantau ke Jakarta. Oh gitu. Sampai di Jakarta itu gue dulu ngeband ya kan, tapi nggak saya terkenal, nasibnya kalah di depan ini ya kan. Kalah sama di depan ini nasibnya kan. Udahlah, gue berpikir kayak gue ngeband dari kan 5 personil tuh waktu itu. 5 personil kalau misalkan mau bikin lagu atau ngaransemen ngamplak gitu, itu harus nyatuin banget ya kan, dan itu susah banget. Ya kan, pasti ada ego banget itu. Pasti. Jadi ada di mana-mana, Ji. Terus terus ya. Ada kawan nih suka nge-rap ya kan. Gue bilang, "Wih, keren juga nih rap ini." Di Jakarta waktu itu masih. Siapa nama kawan lu itu? Dia dulu pakai EKE-nya itu EKE-nya siapa EKE-nya? Capital B. Sekarang udah beda, jadi YouTuber sekarang. Gue ngikutin dia ya kan. Sekarang dia yang berhenti gitu. Bangke banget Capital B. Gue yang macu, dia itu.
Nah dari situ gue coba buat dan ternyata asik hip hop ini. Dalam artian kalau gue musik full band, gue harus punya alat. Sedangkan kalau hip hop, gue cuma tinggal buat lirik, ya kan. Masa mengurangi akomodasi gue. Tapi lu ngerasain passion di hip hop maksud gue? Awalnya belum sampai akhirnya gue ini bang searching lah. Oh ternyata hip hop ini ada rapnya nih, rap itu yang nyanyi cepat gitu. Terus gue dengerin lagu-lagunya, lirik-liriknya ternyata kayak benar-benar ngeplong. Bebas kita mau ngomong anjing lah, apa bangsat lah ya kan. Karena beda sama di musik di full band. Iya, kan? Terbatas ya. Sekasar-kasarnya kita itu nggak bisa ngomong anjing lo ya kan. Nah, jadi gue bilang wah ini udah dapat banget nih feel gue ya kan. Pokoknya lu ngerasa bebas banget di situ. Freedom banget. Udah nggak butuh alat yang besar, dana yang besar, cuman butuh otak doang buat bikin lirik, guanya segala macem. Jadi gue putusin, wah ini kayaknya udah feel gue banget nih, ya kan. Sampai gue janji sama diri gue sendiri tuh, kalau bisa ini genre terakhir lah. Gue nggak mau lagi kemana-mana nih kan. Artinya hip hop saat ini jadi jadi passion lu dong ya kan? Di samping lu udah nggak mikirin ini lagi dong ya lu ngerasa lu jadi seniman ketika di hip hop asli gitu ya. Baru di hip hop ini gue bikin karya. Kalau di full band tuh gue coba ikut festival, aransemen, bla 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 bla. Kelar. Ngerasa kalau kayak di band tuh kayak lu banyak ngarepnya gitu ya. Kayak mau ngarepin mau jadi artis, ngarepin mau bandnya gimana. Tapi kalau di hip hop lu beneran berkarya gitu ya. Keren lu. Bener-bener di hip hop itu kayak udah lu apa yang lu rasain, apa yang lu pengen keluarin aja. Terserah ya kan. Jadi singkat cerita gue ada ketemu satu orang namanya Mas Fai ya kan. Kalau Mas Fai di Jakarta. Nah, kalau Mas Fai dengar ini ketawa dia mungkin. Jadi gue dulu pernah tinggal di Depok sama kawan-kawan gue di apartemen gitu. Apartemen mana nih? Saladin. Apartemen itu kalau ke Margonda pasti terkenal itu. Mares. Oh, Mares. Mares 2 itu asli. Gue tinggal di situ sekarang gue di Saladin gue. Nah, gue di Margonda itu bang. Di TC gue. Oh, masih agak sana lagi maju lagi ya. Nah, dari situ gue mulai dalamin rap ya kan. Sampai akhirnya jadi gue tuh ada gue, Mas Fai, Adit sama Kevin. Nah, Mas Fai ini yang macu gue lagi. Dia itu kayak hampir mirip kayak Gaer. Kecil juga ya kan? Badannya penuh tato ya kan. Podcast lagi nih langsung diupload gue kasih tahu Gaer nanti. Enggak maksudnya tapi bener loh. Mirip banget sih Bang Gaer ya kan? Karakteristiknya ya. Karakteristiknya semangatnya sama kan. Ngongek gue. Jadi gue berpikir ini keren nih orang nih kan, punya kenalan banyak lah. Networknya bagus. Networknya bagus banget nih linknya. Jadi dia tuh nanya ke gue, lu mau nge-rap? Iya bang, ya kan. Emang sudah segila apa lo? Nah, keren tuh, ya kan? Keren tuh. Segila apa maksudnya gimana? Ya udah lo ikut gue lah, ya kan. Jadi kan di apartemen ada lift tuh. Di dalam lift itu bang, diputarin beat. Gue disuruh freestyle. Depan orang-orang. Bingung dong lo. Bingung abis gue ya kan. Ngomongin apa ya? Kayaknya berhenti aja deh gue ya kan. Gak usah hewan. Apa ya gitu. Di situ dia bilang, pas gue pertama kali turun, gue nggak nge-rap, nggak freestyle gitu kan. Terus dia bilang, alah, lu kalau kayak gini caranya lu belum gila ya kan, lu belum bisa ya kan. Thanksin lah lu ya situ ya. Bang sekali lagi bang, naik lagi kita. Jadi di lift itu cuma naik turun doang. Naik kedua gue nge-rap, terus di situ dia bilang boleh juga ya kan. Lanjut. Dari situ gue mau ke ITC, tapi naik angkot. Ya ITC. ITC naik angkot ya kan. Kalau gue tanya kenapa nggak pesan gokar aja kita ya kan. Udah canggih gitu kan, masih naik angkot. Udah ikut aja, ya udah naik angkot. Di dalam angkot lagi gue bilang ada gila ini orang gitu kan. Gue berpikir situ kalau naik angkot nggak mungkin bolak-balik gue naik ya kan. Udahlah paksa aja kan. Jadi gue freestyle gitu, kayak ada orang, wih yang di sana lagi ngapain sih ya kan, lihat-lihat Ramji di sini. Kayak gitu-gitulah. Sampai akhirnya dia bilang, wah boleh juga. Gitu lagi dia ngomong kan. Masuklah ITC. Nah ada tempat kayak di dalam itu ada kayak kafe gitu kan di ITC itu. Duduk di situ mesen. Ternyata
nge-rap lagi disuruh gua. Ini rame ya, lu lihat ya rame ya. Nah, gue pengen lihat lagi. Sambil duduk ya kan freestyle lagi. Enggak lo, gue nggak suka kalau lu duduk, gue sukanya lu berdiri. Berdiri gue bang. Gue freestyle, pokoknya benar-benar kayak orang gila kayak. Tawain orang dong lo. Bukan lagi. Dibilang ini orang apa ya kan? Apalagi gue masih kaku banget bang. Sampai di situ dia bilang, nah ini baru gila dia bilang kan. Oke lah, singkat cerita, baliklah ke apartemen. Sampai apartemen, udah jalan berapa hari, terus ditanya lagi, tapi lu ini belum gila kayaknya. Masih belum sanggup kayaknya kan, masuk dunia entertain itu. Wah, makin terpacu kan. Gue tanya, kenapa bang? Apa nih yang salahnya? Lu masih dalam zona nyaman lu. Ya kan? Zona nyamannya apa nih? Zona nyaman gue pekerjaan gue. Yang dimana gue yakin nih dari pekerjaan gue, tiap bulannya gue bakal aman. Ya kan, jadi gue nggak perlu apa-apa ya udahlah, gitu kan. Nah di situ, oh gitu ya kan. Langsung bang paginya itu gue langsung bikin surat resign. Lu kerja awal ya? Kerja di mana? Gue kerja di anak perusahaan Telkom. Oke. Ini boleh sebut kan ya? Apa ya? Siapa tahu disponsori. Jadi ya, ini kan zona telekomunikasi. Terima kasih Telkom. Ya. Jadi gue anak perusahaan namanya TA itu, dimana gue itu memang rasa aman banget ya kan, namanya Telkom gajinya gede ya kan, dalam artian mungkin Mas Fai itu berpikir kalau lu nge-rap nggak nge-rap lu dapat hasil. Lu nekat juga ya resign dari Telkom ya. dari pekerjaan lu ya anak perusahaan Telkom itu. Itu kalau dibilang goblok sebenarnya. Ya kan? Tapi demi ya udahlah ya kan, karena gue lebih aman sih lo ngomong kayak gini. Kalau lu masih kerja di sana mungkin lu setelah podcast lu dipecat. Malah gak dapat pelaklarin gue ya. Gak hormat gue dipecat. Dari situ dia bilang, nih bang, gue resign ya kan hari ini. Boleh juga ya kan. Dan mati gue anjir nih orang kayak gini-gini terus ya kan. Dari situ boleh juga. Boleh lu juga bisa terus selain ya kan? Boleh juga nggak ada kata-kata yang lain gitu. Mas Fai maaf ya mas. Tapi benar-benar dia itu orangnya keren banget sih. Jadi setelah gue resign, kan gue berempat tuh di apartemen itu. Oke. Tiba-tiba gue udah benar-benar resign dan gue nggak punya apa-apa di Jakarta. Dia orang menghilang. Bangsat. Oke. Dan apartemen itu udah mau habis. Apartemen itu udah mau habis. Udah bayarnya gimana nih ya? Wah gila itu benar gampang nih. Hidup gue di Jakarta kan. Mau ngabarin orang rumah malu ya kan. Maaf konten agak sedikit eksplisit. Itu gila banget. Jadi sampai akhirnya gue itu minta tolong, ada kawan perempuan, gue minta tolong. Bucinan lo? Bukan sih. Hampir. Apa ya namanya ya? Gebetannya kawan. Cuman sering curhat. Main aman bang. Main aman. Oke. Ini nanti nonton ya. Oh iya. Jadi gue cerita dulu ya nyonya ya. Oke. Gue nelpon Mer, namanya Merdi kan. Mer, boleh minta tolong nggak? Kenapa Ji ya kan? Ini apartemen mau habis, anak-anak pada caw ya kan. Dan gue bawa barang, gue boleh nggak nitip dulu? Oh ya udah nggak apa-apa ya kan. Jadi gue titip barang gue setengah sama dia, gue bawa setengah. Jadi bang, gue itu ada hampir berapa hari gitu gue di jalan, cuman bertahan hidup itu dari warteg, ya kan. Warteg sama masjid. Kalau warteg malam biasanya gue. Gila. Karena kalau warteg kan di sana 24 jam, ya kan. Sekarang Depok jam 7 tutup semua bro. Jadi gue itu cuman ya misalkan ada warteg malam nih, gue duduk situ. Gue paling banter mintanya teh tawar. Oke. Karena teh tawar gratis. Mungkin orangnya tuh bingung juga kok dari. Iya bener, teh tawar gratis. Air putih bayar loh. Jadi mungkin orangnya bingung nanya kok lama bener gue di situ kan duduk sampai ujung-ujungnya ditawarin makan ya kan. Ya udah gue makan, ditanyain mau kemana deh, nggak tahu juga bang. Mau kemana nggak tahu ya kan. Gembel ini bang. Bener-bener. Gue itu di situ sampai gimana ya bang ya, ngomong, wih gila gue mau balik pun nggak bisa pulang, nggak ada duit. Sampai akhirnya, gue megang duit, cuman duit itu gue pakai buat makan, dan makan gue pun juga gue cicil, ya kan. Sampai akhirnya gue udah nggak kuat, adalah gue coba beli kuota, gue coba ngabarin yang Mas Fai ini, ternyata aktif ya kan. Nelpon dia, wih
nelpon ya kan. Gue angkat. Terus dia nanya, gimana? Gimana apanya mas? Gimana rasanya? Rasa apa mas? Ya gimana rasanya hidup di jalan? Kampret kan. Gue tuh cuma ngetes lu doang ya kan. Sanggup gak lu ya kan? Hidup di jalan kayak gitu gimana ya kan? Mas tolong sih mas. Pokoknya gue tuh sampai sedih sendiri. Padahal dia bukan siapa-siapa gue loh. Gue sedih sendiri. Ujung-ujungnya dia bilang ya udah, lu posisi di mana? Gue pesenin Gojek. Dijemput sama Gojek, diantar ke dia. Turun dari Gojek gue langsung nangis. Gue peluk ya kan. Gue sampai iya. Gila lu bang ini ngetes gue kayak gini aman anjir ya kan. Kebayang gue. Ujung-ujungnya dia ngajak yaudah lu ikut gue aja kan. Dia punya kakaknya buka kafe. Jadi gue sama dia ngurus kafe itu. Nah dari situ dia makin percaya sama gue. Gue dikenalin sama kawan-kawan dia. Dan bener memang orang-orang entertain lah di Jakarta kan. Sampai dia tuh pernah ngajarin ada kata-kata itu dunia entertain tuh keras. Betul. Ya kan? Betul. Ada dua hal. Ada yang pertama lu diperhatiin, yang kedua bukan. Pertama lu disuka, kedua lu nggak disuka, ya kan? Tapi intinya cuma satu entertain itu, sama-sama diperhatiin. Iya. Karena contohnya ketika lu nggak suka sama seseorang nih, misalkan dia bikin lagu lu nggak suka, lu bakal pamerin ke kawan lu. Ini jelek amat cowok ya kan. Berarti kan sama-sama diperhatiin. Iya. Nah dari situ gue belajar sama dia, dikenal-kenalin sampai akhirnya gue bilang kayaknya gue udah cukup nih di sini ya kan. Gue pengen berkembang lagi. Ya udah gue coba cari info tentang hip hop di sekitar gue. Gue tinggal di daerah Depok, Depok Lama. Depok Lama. Dekat rumah Kober dong enggak. Depok Lama di mana? Lenteng Agung ya? Lenteng Agung belakangnya, masuk ke dalam itu. Kelapa 2. Pokoknya dekat rumah syutingnya ini apa? Oh Jalan Jo ya. Di Jo situ ya. Iya ya Jalan Joy. Jalan Jo. Iyalah tempat rumah syuting di situ. Rumah syuting si apa? Siapa sih itu? Yang terkenal tuh si Adul. Iyalah itulah. Oke. Itulah pokoknya lah ya. Pening gua. Jadi udah ngerasa oke, gue bisa nih jalan sendiri ya kan. Dia dukung dan gue akhirnya bikin kayak pamflet, dicari komunitas hip hop yang mau manggung di kafe yang gue jaga itu ya kan. Masuk dari Bogor. Oke. Awalnya dari situ gue di Bogor. Masuk dari Bogor. Gue tanya-tanya, bang kapasitas lo orang berapa nih ya kan? Ada 100-an katanya. Wah mantep ini rame kafe gue kan. Lumayan ya kan. Gue pengen omset ya kan. Udah gue siapin semuanya. Udah gue panggung ada makanan segala macam. Entah ngutang apa gue kan. Pas datang cuma 8 orang. Oke bang. Gue nanya lu bilang 100 orang ya sih saya kemana? Enggak bang itu cuma di grup doang. Kampan. Udah nyiapin semuanya ya kan. Sampai akhirnya mereka cerita tentang circle mereka di sana gimana ya kan. Terus gue berpikir kayaknya gue harus bantu ini nih ya kan. Gue ikut sama ini nih biar gue berkembang juga. Jadi maksudnya kalau Mas Fai itu dia DJ, circle-nya di anak-anak DJ kan. Jadi gue berpikirnya ini anak-anak hip hop ya udah gue ikut mereka lah. Ngomong lah sama Mas Fai, Mas gue cabut ya. Wih boleh juga ya. Boleh juga lagi ya nih udah bisa apa lu ya kan. Lu udah bisa apa ya kan. Udah berani apa lu mau cabut ya kan. Sebenarnya dia ngetes juga dia ngomong kayak gitu kan. Enggak bang gue mau bantuin anak-anak Bogor nih ya kan. Gue lihat kayaknya ada peluang lah gue kesana. Oh ya udah dikasih sangu keren banyak 20.000. Nih gue cuma punya segini ya kan. Gue gak ada lagi ya kan. Gue hitung naik kereta dulu kan 14.000. Oh iya. Naik kereta 14.000. Oh segitu? Enggak. 14.000. Dari mana lu? Dari Depok? Dari Depok. Dari Depok ke Bogor. Iya. 14.000. Masa sih 14.000? 14.000 sehari tuh bisa dipakai bolak-balik. Oh iya makanya kan. Bisa dipakai bolak-balik. Terus sisa 4.000 buat naik angkot sekali. Jadi sisanya total sisa 2.000. Jadi ya gue modal ke Bogor itu pakai duit 20.000 itu. Nginap lah gue di salah satu tempat anak-anak hip hop ini ya kan namanya Hip Hop Bogor Clan. Bogor Hip Hop Clan. BHC. Nah dari situ gue mulai cari tahu lagi tentang hip hop. Sampai akhirnya wah makin parah ini hip hop ini kan. Sampai distrack gue Mil di sana Mil. Distrack itu gimana? Distrack itu gini bang.
Gue MC, lu MC. Ketika kita ada konflik, penyelesaian itu ada 2 opsi. Distrack atau beef. Ke distrack itu lu bikin lagu, gue bikin lagu, kita saling jelek-jelekan di lagu itu, di karya kita. Kalau opsi pertama nggak bisa diselesain, ada beef. Lu di mana, gue di mana, kita ketemu tengah-tengah. Kita street fighter ya. Street fighter banget. Istilah distrack itu opsi pertama itu. Sampai akhirnya karena gue udah ngerasa, wah anak-anak Bogor ini baik sama gue, ada yang distrack mereka. Gue bukan orang asli Bogor, cuman kayak gue, wah. Lu terpanggil buat nge-distrack ya. Gue bantu ya kan, gue bikin juga distrack ke mereka ya kan. Ujung-ujungnya sampai akhirnya gue punya kawan di sana. Singkat cerita, kayak gue kangen juga di rumah nih. Kangen juga di rumah tapi gak punya ongkos. Orang ke Bogor aja modal 20.000 ya. Di rumah itu maksudnya di Lampung. Mau balik ke rumah ya mau ke Lampung. Mau ke Lampung. Cuman posisi di sana memang benar udah gak megang duit. Ya udah gimana caranya gue muter otak ya kan. Maaf ya Rahman ya, udah tahu deh ya kan. Jadi ada kawan nih. Si Rahman ini. Lu berarti tinggal sama Rahman lo. Sama Rahman ini. Dia mau beli laptop, ya kan. Speknya apa, bla 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 bla. Lu punya dana berapa ya kan? 2,5 dia bilang. 2,5 juta. Oke, sini duitnya ya kan. Gue cari, dapat 2 juta. Lebihnya gope dong. Lebihnya gope kan, ya kan. Niman, 2,5 juta. CU. Ya lu gak salah juga. Gak salah man. Gue bener berarti. Gue udah mentok banget tuh bang. Karena gue berpikir kayaknya sudah deh, gue udah bantu dia orang untuk semangat ya kan. Dan mereka udah bantu gue juga. Kayaknya gue harus balik nih. Karena gue pernah bukan diceramain sih, kayak dikasih tahu sama ada orang di Jakarta itu kan Betawi. Jadi dia tuh ngomong gini, lu dari mana? Lu dari Lampung? Iya. Ngapain merantau ke sini? Nyari duit. Emang di Lampung duitnya habis? Digituin gue bang. Emang di Lampung duitnya habis? Enggak juga sih pak. Sekarang gini, kamu sebesar-besarnya kamu ngebangun perusahaan di Jakarta, yang terkenal Jakartanya bukan kamunya dari Lampungnya. Ya kan? Kalau kamu bisa kerja di tempat kamu di Lampung, ya kan? Gue suka. Lu kerja di sana dan lu ngebanggain, pasti yang dikenal Lampungnya. Ya kan? Nah, dari situ gue berpikir lagi, benar juga sih ya kan? Ya mau enggak mau gue cara kotor itu kan. Singkat cerita gue balik ke Lampung. Sampai di Lampung, gue nyari lagi anak hip hop. Ketemu sama si Bulet ini belum? Lancar banget. Sebetulnya oval sih Emil. Oval. Soalnya bentuknya bulat ke atas. Kalau bulat kan gini ke samping kan. Oval ya. Ada lonjongnya enggak? Holy shit. Oke, terus sampai Lampung Mil. Ayo sampai di Lampung gue DM-in tuh. Gue cari aja hip hop Lampung. Keluar semua. Gue DM gak ada yang balas. Yang ya kan. Tapi yang gue lihat paling update HLM, Hip Hop Lampung Movement. Hip Hop Lampung Movement. Itu aktif. Bahas itu juga tuh. Itu yang paling aktif kan. Shout out to Hip Hop Lampung Movement. Respect. Si Saidko juga di situ kan? Iya. Emil juga mantan dari Hip Hop Lampung Movement. Terus dari situ gak ada yang bales. Gue bilang ya udahlah, gue bikin pergerakan sendiri. Karena memang kan dari Jakarta gue memang dilatih, memang lu harus bisa struggle ya kan. Ya udah gue bikin sendiri. Gue bikin pamflet. Dicari rekrutmen ya kan, hip hop Bandar Lampung ya kan. Gue tag-tagin pokoknya semuanya itu. Yang balas HLM. Bang, maksudnya apaan lu bikin hip hop di Bandar Lampung ya kan? Kan sudah ada HLM, kenapa nggak masuk situ? Oh boleh, ya udah. Gue masuk situ. Gue masih ingat banget tuh bang. Jam 1 malam. Jam 1 malam gue nggak punya motor. Ya kan, ujung-ujungnya gue pinjem. Cuman buat ketemu. Pinjem motor siapa lu? Tetangga. Cuma biar bisa ketemu sama dia orang. Anak-anak HLM. Ketemu lah sama si Onyo di lampu merah Tamin. Ya kan? Ayo ikut gua. Wah, siap. Ya kan? Sampai sana. Sebelah sama tukang sayur. Terus sampai sana gue liat, hip hop banget nih kan. Keras-keras kayaknya anak-anak ya kan. Paten lah. Nah, disitulah awal mula gua berkecimpung di hip hop Lampung. Dan sampai di situ gue kenal satu orang yang katanya waktu di situ tuh posisinya dia sebagai ketuanya. Ketua HLM. Nah, panggillah dia beliau ya kan. Kita sebut dia beliau ya kan. Nah, jadi disitulah awal mula gue bisa sampai ke Lampung nge-rapnya.
Dari situ gue nongkrong, malam itu gue nongkrong, tiba-tiba yang lain balik dan beliau yang punya rumah, jadi dia nggak balik kan. Kalau dia balik gue bingung juga gue di situ siapa. Jadi ngobrol lah panjang lebar. Tukang sayur. Terus dijual lagi gitu. Lu freestyle tuh di situ di Tamin tuh. Oke, terus sih. Nah jadi sudah pada pulang semua, gue tinggal berdua ya kan. Akhirnya dia cerita lah ini orang ya kan. Dia bilang, gue denger lu yang mau bikin hip hop Bandar Lampung ya. Boleh juga. Boleh juga lagi ya. Ya kan, lu bikin hip hop Bandar Lampung ya. Iya pak, gue nge-DM-in hip hop di Lampung kagak ada yang balas. Gue bikin movement sendiri ya kan. Nah ternyata si beliau ini ada intrik di dalam grup itu. Komunitas itu ya. Komunitas itu. Jadi ya udahlah, gue bilang kan, ya udah boleh pak ya kan kita bikin. Nah itu dia yang bikin nama Dead Street, gue bikin The Block. Dari situ gue ketemu, ujung-ujungnya udah kita bikin namanya Block Street. Awal mulanya gue berdua sama dia. Ya ujung-ujungnya ya narik-narikin manusia ini. Manusia oval. Itu kalau awal ya. Gue nge-rap di Bandar Lampung. Oh berarti gitu perjalanannya ya, baru sampai ketemu lu ya Mil ya. Terus lu gimana Mil? Dari awal juga nih ceritanya. Dari awal dong. Enggak, dia gini, yang pertama gue komentarin dari cerita lo ya. Gue say thanks banget buat Mas Fai. Oke, say thanks banget buat Mas Fai, lu udah ngebentuk satu seniman yang struggle banget nih. Gue berharap banyak nih sebenarnya dari lu nih Ji. Ya kan, dari lu juga nih Mil ya. Supaya mental passionnya anak-anak hip hop tuh kuat ya di Lampung, hingganya bisa memperkuat karya ya. Pokoknya gitu ya, gue say thanks banget lu udah ngebentuk mentalnya anak jadi gitu. Dan gue setuju sama cara dia gitu. Karena gila sih sebenarnya caranya. Iya, karena gini, satu entertainment, bener yang dia bilang. Entertainment tuh nggak seindah yang kalian bayangin gitu. Oh, glamor segala macam ya. Kalian kalau cerita, kalau kalian mau tarik cerita sama orang-orang entertain itu, mungkin sama-sama nangis bareng. Nangis bareng karena ya itu, kalau Bang Goceng bilang, kalian pikir yang orang-orang established sekarang itu didapat mudah, enggak kali. Iya, benar. Semua berjuang gitu. Semua berjuang dengan itu. Dengan caranya masing-masing ya, jalannya masing-masing. Lu keren bro, ya kan. Saya thanks juga untuk anak-anak Bogor yang udah nampung lu di situ. Thank you banget Rahman ya. Gue minta maaf man. Lu lu nggak dibohongin ya man ya. Saya laptopnya kan ada yang ada. Walaupun nilainya waktu itu cuma 600.000. Enggak. Maksudnya lu nolong dia tuh, keren. Oke, lanjut ya. Lanjut ke Emil nih. Gimana Mil? Kalau dari Emil sendiri, awal ceritanya kalau Sukana kan dari kelas 4 SD tuh. Tadinya gue rencananya mau tipis-tipis nih, tapi seru juga. seru. Awalnya tuh dari Sukana tuh dari kelas 4 SD. Dari kelas 4 SD Abang Emil tuh punya band. Dulu namanya bandnya TWW Raska. Dia bergerak di genre ska. Okay. Abang Emil ini salah satu personilnya ada yang ngekos. Diajaklah sama Abang Emil ini ke tempat kosannya. Potong sedikit. Ramji AKA-nya apa? AKA-nya Jilo. Lu AKA lu Mil? Bipolar Boy. Oh iya ya, di Instagram lu ya Bipolar Boy. Oke. Lanjut. Diajak ke main ke kosan teman Abang Emil tuh ngedengerin lagu. Ketika next song, lagunya waktu itu pertama kali itu dengerin lagunya Echo Show yang Gimme That Pussy. Oke. Itu eksplisit banget sih lagunya. Dengerin itu, wah ada ya genre yang kayak gini, sampai ngomong-ngomong frontal, ngomong-ngomongin vulgar gitu. Akhirnya suka lah ya. Dari situ, dari kelas 4 itu suka denger hip hop. Waktu itu Victor. Pikiran kotor ya. Waktu itu masih boomingnya Young Lex, Echo Show, siapa lagi ya, Lil O, Ekbol waktu itu. Singkat cerita masuk SMP. Masuk SMP itu kelas 2 SMP kalau gak salah. Mulai jadi pelaku. Awal ceritanya itu setiap ada acara pensi di sekolah, pasti Emil yang nge-rap. Oke. Itu belum masuk komunitas ya. Itu masih kayak lo gue pengen nge-rap aja lah, pengen nebur teman-teman. Seru-seruan ya. Situ ada kakak kelas namanya Uwo Chelsea. Kak Chelsea itu nyamperin Emil, lu suka nge-rap? Ya, gue suka nge-rap kak, kata gue. Gue ada temen nih dari komunitas hip hop Lampung Movement, lu mau kenalan gak? Kata dia. Dikasih kontaknya, waktu itu masih BBM-an. BBM-an. Ngobrol-ngobrol ketemu, namanya Ican Next G.
Oke. Ican XG itu memang benar-benar yang bentuk Emil sampai saat ini sih karena dia sih. Shout out to Ican XG walaupun kemarin dia ada sedikit problem ya. Ican XG ketemu lah sama Ican XG. Awalnya belum masuk HLM. Masuk HLM, dia punya komunitas juga di Hanura. Namanya Hatusi. Hanura Hip Hop Clan. Hanura Hip Hop Clan masuk ke Hanura. Rumah Emil waktu itu di Puri Gading. Daerah Teluk Puri Gading itu setiap malam minggu harus kumpul. Harus kumpul waktu itu masih kelas D SMP. Pakai motor masih dibatasin sama nyokap. Iyalah, pasti kebayang gua. Jam 12 harus pulang, pulang sendirian. Iya, jauh pula lagi kan, gelap pula. Hanura kayak gitu kan. Udahlah, gue pokoknya harus benar-benar serius nih di Hanura, di hip hop. Samperin, sharing. Akhirnya diajak sama Ican. Menurut Ican nih udah pantas nih dibawa ke komunitas dia. Dimasukin lah ke Hip Hop Lampung Movement. Masuk HLM waktu itu kalau nggak salah akhir 2012-an lah. 2012-an sampai terakhir itu 2018. Masuk ke HLM, kenalan lah sama senior dari Pak Tengku juga. Ada Bang Topan, ada Bang Ligis, ada Teh Anas, ada Mero segala macam lah. Belajar. Udah seling 3-4 bulan di Hip Hop Lampung Movement, bikin lagu. Bikin lagu juga karena ada pacuan di situ waktu itu. Waktu itu ini lucu sih lagu pertama nih Kak. Ini harus dipublis nih. Story-nya soalnya yang bikin lagu itu tercipta. Jadi waktu itu Emil punya mantan. Namanya gak usah sebut apa ya. Pokoknya punya mantan. Bebas sih terserah lu kalau mau nyebut ya kan, mantan dulu ya kan. Nanti di rumah perang dunia ketiga. Punya mantan jilbaban. Jilbaban. Waktu itu pernah ke Gap, jalan sama cowok. Emil samperin, pelukan Dari situ terpacu bikin lagu. Lagu pertama judulnya Kerdus. Kerudung modus. Kerudung dusta. Bukan, kerudung modus waktu itu. Bikin lagu itu pecah di sekitaran Teluk tapi di sekitaran Teluk pecah. Akhirnya dapat apresiasi juga sama teman-teman dari senior juga. Makin situ makin tekun sampai banyak gig, sampai ketemu orang-orang hebat juga gara-gara skena hip hop. Dari situ dari Hip Hop Lampung Movement ada satu konflik yang Emil gak bisa jelasin juga, yang mengharuskan Emil keluar dari Hip Hop Lampung Movement. Keluar dari Hip Hop Lampung Movement nggak sampai stuck di situ aja. Gue udah keluar nih, gimana caranya gue harus tetap jalan di hip hop. Maksudnya bikin lagi. Maksudnya kan keluarnya kalian dari HLM Emil. Lu masih di HLM kan? Gue beda belum. Udah enggak. Nah, jadi maksudnya keluar ya Mil dari HLM tujuannya bukan karena apa? Karena pengen berkembang lagi kan, pengen bener-bener ngepakein sayap lebih lebar aja. Oke, sip. Dari situ bentuklah NBC. NBC waktu itu masih terkenal di komunitas sosial gitulah. Dulu sempat boomingnya, sempat punya nama, bikin namanya NBC itu. Alhamdulillah dapat kenalan juga. Bubar juga akhirnya. Bubar juga ada. Nah, waktu pas perform di acara sosial, ketemu sama Mas Ponga. Ini salah satu orang yang buat Emil sampai sekarang duduk di sini juga si Ponga ini. Ketemu sama Ponga, selesai manggung ditegur sama Ponga, diajak kenalan. Bro, kita bikin lagu yuk, kita bikin karya yuk. Boleh Bang, aku boleh. Dekat. Singkat cerita, dia kan MC juga di salah satu NYX waktu itu. Deket sama dia, ketemu Bang Gaer, ditampung juga sama Bang Gaer. Waktu itu masih jualan tiket di NYX. Semuanya anak buah Gaer semua jualan tiket ya. Jualan tiket. Lambat laun. Gaer nyari duit soalnya. Sorry Bang Gaer ya. Lambat laun, Ponga ngajuin. Mil, lo mau jadi MC nggak? Oh boleh banget aku. Dari situ diangkat jadi MC di NYX selama 1 tahun lebih lah. 1 tahun lebih jadi MC, naik ke Golden. Naik ke Golden Dragon sama aja 1 tahun juga. Udah tuh balik lagi ke NYX. Dari situ Emil balik lagi ke HLM. Itu udah keluar dari HLM kan. Dari situ HLM labil nih. Asli. Labil aja ya. Cuma kan biar tetap jalan hip hop. Eksis. Oke. Gak mau nape waktu itu. Bingung nih udah NBC udah gak ada nih. Mau kemana lagi nih ya. Nyari teman lah intinya. Balik lagi ke Hip Hop Lampung Movement.
Untungnya teman-teman lama itu masih ada beberapa orang lah yang masih kontra sama Emil. Cuman senior-seniornya masih benar-benar open ngerangkul. Ya. Pada saat itu tuh Emil balik. Nggak lama Emil balik itu buat ini acara tahunan biasanya Hip Hop Lampung Movement. Itu Awas Hip Hop. Oke, 2018 Awas Hip Hop di KP Pujasera, di Pujasera. Oh, belakang sini dong. Pujasera. Dari situ salah satu si beliau ini di semenjak acara itu sebelum acara itu udah konflik sama senior-senior di Hip Hop Lampung Movement. Makanya sama Ramzi ketemu sama si Ramzi keluarlah tercetuslah Block Street ini. Block Street ini ya karena Emil ada respect juga sama si beliau ini. Ya udahlah Emil ikut dia buat di Block Street ini. Sampai sekarang masih di Block Street. Oke, kita ngomongin Block Street ini jumlahnya ada berapa orang kalian ini? Satu geng kalian? Awalnya sih rame ya. Awalnya 12 apa 10 sih? Wih, serius lu? 8 ya? 8 sampai 10 lah. Sampai akhirnya sisa berapa? 4 orang. Jadi 2 orangnya lagi siapa ini? Ada Chris aka B-Wolf sama Funky aka Funky Yo. Oke, bro, ya kan ini kita mewakilin Block Street ya. Kita lagi ngobrol nih ya. Gue berharap sih kalian satu suara ya. Kompak gak kalian ini satu grup nih? Harus kompak. Harus kompak bro. Karena namanya yang bawa belakangnya tuh fams. Family, keluarga. Cuman si Pongki aja agak jegel ya. Tapi itulah namanya keluarga ya. Kalau ibaratkan adik kakak berantem tapi tetap keluarga gitu. Lu passion gak di hip hop? Passion banget. Passion ya. Kenapa sih lu pilih hip hop? Kenapa pilih? Kalau Ramzi tadi udah jelasin, gue pilih hip hop karena gue menemukan diri gue. Iya. Ya kan? Gak jauh beda sih sama kayak Bang Ramzi. Soalnya catching-nya itu pertama kali ya di hip hop. Oke, kalau lu emang dari kalau dia kan kayak seolah-olah banding setir ya. Kalau Tapi dia nemuin diri lu sendiri. Kalau Emil kan emang dari SD, dari kelas 4 tuh udah emang suka hip hop banget. Terjun dari seorang pelaku SMP itu kelas 2. Gue tanya deh, ini penting juga. Lu udah berkeluarga, Ji? Udah. Anak? Belum, lagi merintis. Oh, pengantin baru dong ya? Pengantin baru serius? Baru Agustus kemarin. Agustus kemarin. Oh, pinter ya nikah pada saat pandemi ya. Ngurang-ngurangin ini ya kan budget. Balik lagi tadi yang gue bilang Bang, ya kan gimana caranya ada akomodasi yang berkurang. Oke, cocok gue. Oke, pertanyaan gue bukan di situ. Pertanyaan gue itu Nyonya ngedukung lu nggak di jalur lu? Lu kan anak hip hop yang berpassion nih, ya kan? Lu pasti kontra, ya kan? Maksud gue ada kan pasangan yang ternyata itu nggak mahamin, bukan nggak suka ya, misalkan dia bukan nggak suka apa yang lo lakuin ya kan. Istri Emil kayak gitu. Nah, bini gue kayak gitu. Apalagi gue pernah kerja di klub. Enggak. Gitu. Terus gimana cara lo ngatasin itu Mil? Ya gue kayak lebih meyakinkan gue. Gue di sini tuh buat jati diri gue, kerja gue. Karena dapat hasil dari sini pun itu buat lo juga. Cara gue meyakinkan gue seperti bini gue seperti itu. Tapi lambat laun sebelumnya kan dia emang nggak bisa terima. Lambat laun dia paham, dia ngerti, akhirnya ngebolehin juga. Oke. Sama faktornya kayak nyokap juga dulu kayak gitu. Musik apaan sih lu? Iya. Gak bisa ngapain. Cuman jadi gembel nanti lu. Kan? Cuman dari situ kayak buat pacuan aja buat diri sendiri. Tantangan ya lu nganggapnya ya. Akhirnya sebelumnya kan emang awalnya nyokap gak dukung. Cuman Emil buktiin mah nih Emil perform di sini ketemu sama orang sini. Akhirnya lambat laun nyokap bokap lebih malah support. Support banget sampai sekarang. Sampai sekarang tuh Nyonya di rumah juga ngedukung ya? Ngedukung. Alhamdulillah sekarang udah ngedukung. Iya, lu gimana Ji? Nah kalau bini gue ini ya nggak apa-apa, coba cerita. Jadi kalau bini gue ini ya gue kenal dia ketika gue di hip hop. Oke. Nah, jadi memang dia udah tahu kalau gue ini hip hop gitu kan. Cuman memang kalau untuk sekarang ini dia agak ngerem. Karena ya gue pun ngerasain ketika gue lagi sendirian ya kan gue bisa bebas ya kan. Ketika gue udah berkeluarga ya berarti ada batasan-batasan. Betul. Ya kan. Jadi kalau dulu itu kayaknya gimana ya? Tiap hari misalkan kita kumpulan setiap malam minggu tuh kan. Malam minggu kumpulan buat ngomongin basa-basi lah apalah ya kan. Itu gue bebas. Tapi kalau sekarang ini kalau sudah punya bini gue tuh ngomong gini. Kalau untuk sekarang coba ditahan-tahan dulu ya kan. Boleh kumpul tapi kalau benar-benar yang udah pasti lah. Maksudnya dalam artian mau ada project, ada ini. Jadi masih basically ngedukung lah maksud gue gitu ya, ngedukung. Kalau
kalau hal teknis kayak gitu wajar. Karena udah beda kan, udah beda suasananya. Kalau yang mau gue denger itu di rumah ngedukung nggak gitu kan? Karena gue lagi bicara sama orang-orang passionate. Jujur aja nih, gue rata-rata ngundang temen-temen atau yang hadir di sini itu semuanya rata-rata passionate di bidangnya masing-masing. Gue males sama anak-anak, gue ngobrol sama anak-anak yang nggak passionate. Contoh hal kecilnya tadi gitu, saat kita cerita struggle tuh, kita cerita struggle nih yang dengerin ini nih, ya kan? Kalau gue bicara sama anak-anak yang nggak passionate, gemeter mereka. Berani nggak ngambil langkah? Iya, gembel gue, asli gembel gue. Nah gitu, maksud gue. Percuma juga kita bahas, gue jadi seolah-olah buang energi juga kan. Benar-benar. Sementara kita harus nyatuin energi di sini gitu. Jadi buat nyonya di rumah, nyonyanya Ramji, nyonyanya Emil, gue berharap sih mereka support. Tapi gue setuju dengan batasan. Karena memang kalian sudah berkeluarga. Gitu sepanjang nih suami-suami kalian ini berkarya dan positif di bidangnya, dukung mereka gitu kan, dukung mereka. Karena gini loh, ini harus dipahamin. Ketika kalian memaksakan untuk mereka meninggalkan passion, ya kan? Yang pertama nih, kalian sudah membunuh hidup mereka gitu. Iya dong, maksudnya gini. Jadi kayaknya lu ngerasa dia udah ninggalin passionnya dia demi lu. Iya kan? Terus lu harus siap-siap juga laki lu jadi zombie nanti. Ya, maksudnya dia jalani aktivitas yang nggak ngibur diri dia sendiri gitu. That's right. Nanti lu bakal sedih tuh. Yang kedua nih, dengan sikap tanpa dukungan nih, lu harus siap-siap juga nih. Laki lu someday akan balik lagi ke passion dia dan akan berontak gitu. Benar. Berontak dan balik lagi ke passion dia. Nah jadi yang paling benar dukung. Dukung, dan gue berharap sih kayak gitu. Maksudnya dukungan positif ya. Kalau mereka macam-macam, gampar aja sekalian ya kan. Kayaknya thank you banget nih bang, diwakilkan kayaknya. Iyalah, gue maksudnya karena lu lihat gue dong, ya kan. Maksudnya gue pun sebenarnya cari pasangan yang mahamin kehidupan gue, ya kan, yang mahamin pekerjaan gue, passion gue gitu kan. Kalau seandainya gue nggak dapat pasangan yang bisa support gue, kita bakal cekcok terus nih nantinya gitu. Sementara kalau gue mau matiin passion gue, ya dia siap-siap kehilangan gue. Maksudnya gue yang penuh semangat setiap hari misalkan, ya gue jadinya kayak nggak ada ngapain coba. Oh ya benar. Ya kan, passion kita ngapain? Oke lah kita kerja misalkan, kerja terus aktivitas kita kerja itu yang kayak gitu terus di rumah kita bengong pulang kerja. Iya gak sih? Jadi kayak flat banget. Flat banget. Dianya ntar lama-lama sedih nanti. Makanya alhamdulillah aja kalau untuk Emil di keluarga itu sambalnya tadi Emil bilang nyokap sama istri awalnya gak ngebolehin. Kayak kurang support lah. Emil buktikan dengan perform sana. Dan gue berharap kalian juga ini jadi pembuktian buat kalian juga. Sampai akhirnya nanti kalian bener-bener ke fase yang benar-benar besar ya, artinya kan gue cerita kemarin sama Vian tuh. Nah itu salah satunya Vian tuh. Vian itu nge-bridging lah anak-anak geng musik di luar hip hop, tapi dia punya passion di hip hop. Dia memperkuat squad hip hop Lampung loh. Gua salut, appreciate banget sama Vian. Kami juga respect banget sama Lozi. Iya. Lozi. Oh itu dia tuh. Sampai gue berharap kalian bisa itu besar di sini. Ingat ya, besar dulu di daerah sendiri. Benar. Cinta Lampung, cinta Indonesia ya kan. Kalian besar di mana kancah nasional, kalau bisa sampai internasional ya. Long life Saing Bumi Ruwajuai. Jadi posisinya gini nih, kalau kita ngomongin soal Lozi atau geng hip hop yang lain ya. Menurut lu setuju enggak sih ada pengkotak-kotakan musik? Nah kita gak usah ngomongin hip hop dulu deh, antara pengkotak-kotakan ya. Misalkan lu di underestimate gak sih sama anak-anak band kan? Pasti ya. Pasti. Anak-anak band yang menurut perasaan lu nih Ji, Mil, ya kan, ngelihat kalian tuh kayak gimana? Apa ya? Kalau dari gua sendiri sih beda ya. Lu beda aja, cuma ada yang pro, ada yang kontra. Iya sih. Cuman lebih dominan yang kontra sih. Yang pro bisa kehitung ya. Bisa kehitung yang pro. Ya, gue di sini ngewakilin teman-teman band ya guys ya, anak-anak di luar hip hop. Hip hop ini salah satu
yang ngisi warna di musik juga gitu. Hip hop ini juga salah satu bagian dari kita. So nggak apa-apa ya kan temenan sama anak-anak. Justru kita di Lampung ini harus saling dukung ya kan. Benar. Hingganya kita di Lampung jadi makin kuat. Bener. Oke, next pertanyaan level selanjutnya nih. Anak hip hop sendiri ada blok-bloknya juga nggak ya kan? Ada. Kalau nggak ada kayaknya nggak jalan sih. Iya, karena kalau misalkan gabung semua tuh kayak nggak ada pacuan gitu. Libiduna nggak naik aja sih. Libiduna nggak naik aja. Wih, lebih keren, gue harus lebih keren juga dong dari dia. Iya gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu. berkompetisinya di karya tapi ya. Iya, distract tadi ya. Saling distract nggak kalian di Lampung? Iya, dia pernah. Dia pernah. Enggak, Gue juga pernah, Deng. si Ramji ini gini, dia perawakannya kalem, pendiam, tapi ternyata dia yang paling frontal ya kayaknya ya. Dia pemikir tipikalnya, dia ke situ sih. Ada ya Jia? Oh, pasti ada. Ada blok-blokannya kalau di Lampung ini. Gimana ya? Tapi kalau sekarang sih udah kurang karena udah mulai terbongkar ya kan, udah mulai satu sama lain udah tahu ya kan. Cuman kalau menurut gua pribadi sih bagus kalau nyatu. Cuman jiwa kompetisinya nanti bakalan berkurang. Iya. Ya kan? Nah, gua bukannya pengen ngeblok-blokan, tapi blok-blokan itu dalam artian untuk pacuan apa sih namanya? Berkaryanya ya kan. Pakai movementnya segala macem. Cuman tetap kita kan sama-sama bawa nama Lampung nih. Iya, gue berharap gini nih dari cerita blok-blokan nih. Satu udah nggak guna juga tuh blok-blokan. Misalkan karya jauh lebih penting. Kenapa kayak gitu? Karena sampai kapanpun nih kalau anak hip hop nggak bersatu. Hip hop di Lampung nggak bakal tenggelam. asli. Gue yakin itu. Siap-siap komunitas kalian nih yang ngeblok nih, komunitas atau grup hip hop kalian udah siap-siap bubar. Gue tinggal nonton doang kok. Enggak lama nggak umurnya. Iya, lu kalau nggak kompak nih. Nah makanya gue ngukur sebuah grup itu panjang umur. Itu ketika dia berhasil menggait teman-temannya, berhasil bersahabat sama kelompoknya gitu. Itu umurnya bakal panjang, bro. Satu di luar karya ya maksudnya kan. Percuma karya lu buat tapi lu teman-teman lu sendiri nggak bisa apresiasi gitu. Jangan berharap gua suka sama kalian gitu. Benar. Gitu maksud gua. Jadi udah bukan zamannya lagi Superman sendirian sekarang ya kan. Udah Justice League bro sekarang. Bener kan? Udah zaman lagi Iron Man sendirian. Sekarang Avengers bro sekarang. Avengers. Ya kan artinya nih dari cerita itu udah waktunya kita bergabung. Unity ya kan. Unity. Kenapa? Karena bergabung kita pasti kuat. Satu kuat, yang kedua cepat. Kalau boleh nambahin nih Bang. Ini buat kawan-kawan hip hop di Bandar Lampung sih sebenarnya. Kalau secara kita berpikir secara logika nih, hip hop ini adalah musik yang awam buat orang-orang ya kan. Minoritas banget ya kan. Bahkan kalau kita manggung itu kayaknya ini apa sih ya kan. Ngoceh bau ini aja gitu kan. Oke. Ngotorin mic lu. Bener-bener awam ya kan. Makanya kalau tadi yang gue bilang kalau sampai ada blok-blokan ya kan, bukan di bidang karyanya, itu bakal matiin hip hop itu sendiri. Betul. Karena betul, gue setuju sama itu. Kita di Lampung cuma ada beberapa nih, ada beberapa grup. Udah minoritas, grup terbatas, blok-blokan ya kan, udah selesai. Kalau nggak ada yang mau saling dukung kayak yang tadi abang bilang itu, kalau gue bikin acara, yang sini datang, sini bikin acara, gue datang, ya, kayak gitu. Kalau misalkan udah ngeblok-blokan, udah. Lu bikin acara, ya pelakunya kita juga kan. Kalau lu nggak suka sama kita orang, ya kita orang nggak datang mati. Iya. Gitu. Lu mau ngarepin orang lain nonton, ya kan orang aja nggak tahu, awam kan tadi kan. Apaan sih nih? Iya. Nah dengan gue ngumpul kayak gini kan, jadi maksudnya gini kan, gue kan maksudnya perkembangan hip hop di Lampung itu gue baru-baru ini. Gue say thanks banget nih sebenarnya sama Vian. Kalau Vian nggak nongol tuh. Gue nih gini loh, maksud gue kalau Vian kan gue kenalnya karena dia anak musik ya di jaringan, dia main keyboard, dia programmer dan lain-lain gitu kan. Gara-gara dia terjun langsung gitu, gue tuh jadi mantau nih pergerakan. Gila nih apa yang dia lihat dari anak-anak ini. Bukan gue underestimate ya, maksudnya gue nggak ada jauh lah. Gue appreciate orangnya. Ke semuanya gue ngebaur. Tapi kenapa yang gue bingungin itu kenapa dia mau memperbesar ini gitu.
Nah itu memicu gue untuk ngobrol sama kalian sebetulnya. Kenapa sih? Karena satu memang berangkatnya dari passionnya dia. Dari passionnya dia udah berubah di sana. Jadi dan ini gue yakin bakal besar nih komunitas kalian. Kalau seandainya kalian bersatu, itu aja. Benar. Ingat, kuat. Kalau bersatu satu kuat. Yang kedua cepat. Pasti cepat ini. Ini kemarin ada pertanyaan ini yang lupa gue tanyain ke Vian nih. Betul. Sama-sama anak-anak Lozi juga. Ini gue akan lontarkan kalian nih. Hip hop itu sebenarnya berat, bro. Asli. Berat, serius. Ini buat teman-teman yang denger juga nih. Benar. Ini kalau sampai ada salah ngomong aja udah hujat. Gibahnya keras. Hujat. Nah, tapi kalau gibah distract lu keluar. Iya. Hip hop itu berat. Maksudnya berat itu dalam artian gini loh. Mereka ini bikin lirik dari keresahan mereka gitu. Satu, tadi ngomongin keresahan antara pertemanan, block to block. Akhirnya mereka nyiptain karya karena distract, ya kan? Karena membalas karya yang lain gitu, membalas karya yang lain. Positifnya kalian jadi punya karya. Positifnya gitu. Tapi nanti ketika kalian besar nih, ya ada hal lagi yang lebih berat. Kalian tahu Eminem kan? Tahu. Nah, yang itu influencer pertama Emil yang internasional. Betul. Nah, jadi kalian tuh kayak jadi ada beban masyarakat. Maksudnya bukan kalian jadi beban masyarakat ya. Artinya nyampein aspirasi loh. Kalian tuh nanti bicara tuh banyak banget loh lewat musik kalian. Dan itu jadi tanggung jawab kalian loh. Kalau kalian nih ya cuman bergerak di bagian session keresahan kalian doang, ya nggak besar juga nih. Iya, benar sih. Ya kan, kalian tahu nggak sih ada tanggung jawab itu nanti? Misalkan nih ya ada rakyat yang kelaparan, misal nih ya. Terus nggak diperhatikan sama kaum yang punya uang misalkan gitu, atau kaum yang berkuasa, itu jadi tugas kalian tuh menyuarakan itu. Jadi kamu yang mendistribusikan itu ya. Iya, lewat karya. Iya, lewat karya kalian harus suarakan itu. Memang kayak gitu sebenarnya. Ketidakadilan kalian suarakan itu. Karena di culture aslinya juga di Amerika, awal mulanya rap terbut juga gara-gara itu. Makanya mengeluarkan aspirasi. Itu yang gue bilang beratnya hip hop. Itu yang gue bilang beratnya hip hop. Kalian kayak ngomong itu nggak bisa ditahan. Jangan. Makanya gue bilang kalau anak hip hop, gue pancing kan. Gue pancing dia ngomong gitu. Kalau dia nggak berani ngomong, gue bilang lu berhenti jadi anak hip hop. Iya dong. Karena gue tahu filosofinya hip hop nongol itu. Ngomongnya malu-malu, terus apa? Gua tanya, dia ngomong masih takut-takut. Anak hip hop bukan? Bener. Katanya anak hip hop. Karena kalau hip hop itu benar-benar kita kan budaya hip hop ini kita sebutnya budaya nih. Iya. Kita culture ngelihat. Wadah lah ya. Gue udah dijelasin kemarin sama Saidko kan. Gue pikir hip hop ini aliran gitu. Ternyata bukan. Hip hop ini wadah. Culture. Ya kan. Yang di dalamnya itu ada banyak komunitas ya kan. Rap. Ada banyak elemen. BMX. Ada yang Emil pelajari ya. Yang pelajari Emil ada 4. Ada B-boy atau big dance, rap, DJ sama graffiti. Ya, graffiti. Beatbox masuk di situ kan. Beatbox juga sekarang masuk, ada musik programmer masuk juga di kalian tuh. Gila itu. Bahasa slang juga masuknya ke alirannya apa sih maksudnya? Apanya? Unsur. Bahasa slang Amerika juga masuknya ke. Karena gini loh. Secara filosofi, streetball pun masuknya ke unsur hip hop. Kita nggak mungkin besar kalau kita nggak berpikir besar. Kalau kita nggak berjiwa besar, kalau kita nggak melakukan pergerakan yang besar. Iya, benar. Iya dong, ya kan nggak mungkin. Udah jawabannya udah jelas nggak mungkin, ya kan nggak mungkin kita besar kalau kita nggak punya unsur-unsur itu. So sebenarnya ya itu yang mau gue lontarkan kalian. Kalian nyikapin tuh kayak gimana, gitu kan? Tanggung jawab kalian ini gede loh. Kalau kayak gue bikin lagu kan sebenarnya. Skalanya meledak secara nasional, tapi sebenarnya nggak ada beban karena cinta-cinta aja ya kan. Cinta maksudnya secara kita menebarkan cinta, menyebarkan kasih sayang secara nasional mungkin kan secara itu. Tapi kalau kalian ini benar-benar menyampaikan keresahan, bro. Karena ini pendapat gue dulu. Oke, Ji. Mungkin semua anak hip hop, maksudnya pelaku ya. Kita sama-sama tahu lah kalau ini kita sama-sama budaya yang kita adopsi ya kan. Saya dibilang kita perkosa lah di sini ya kan. Nah, jadi banyak di statement di hip hop itu ada yang ngomong real hip hop itu seperti apa. Itu berat banget tuh. Itu berat banget sampai ngomong real hip hop. Padahal mah
ya kita yang di Asia ini hip hopnya juga ngeliat dari sana. Iya, ngadopsi kan. Iya, ngadopsi, oke. Makanya setiap anak hip hop tuh wajib tahu itu dulu dasarnya. Karena realnya hip hop sebenarnya adalah ketika kayak kita nih rapper. Itu ketika kita nulis lirik. Oke. Jadi apa yang lu tulis itu yang real lu, yang lu lakuin, yang lu rasain, ya kan harus sesuai. Makanya di situ konsistennya dalam artian tanggung jawabnya. Iya. Makanya kalau benar katanya Abang, tanggung jawabnya bakal besar banget. Ya, makanya kami juga pelaku kalau mau nulis lirik tuh mikir-mikir dulu. Diulang-ulang, ini benar enggak sih ini kayak gini? Iya. Harus storytelling dulu juga kan. Iya, storytelling. Iya dong, benar. Harus cari tahu dulu. Riset dulu, bener enggak nih kejadian ini gitu kan. Itu sih tanggung jawabnya memang harus tahu sih situ. Boleh nambahin bang, boleh dong. Tenang aja. Ada satu lagi statement yang benar-benar sakral sih, khususnya di skena rap. Ada satu statement yang benar-benar jadi apa ya? Sakralnya itu adalah ketika lo berstatement hip hop sampai mati. Oke. Itu benar-benar bertandakan. Jangan pernah bilang hip hop sampai mati kalau lo nanti kalau udah kerja, lo ngurusin kerjaan lo gak nge-rap lagi. Udah nikah, lu gak nge-rap lagi. Makanya itu salah satu kata-kata kalimat yang sakral di pelaku rap salah satunya. Karena benar. Apakah nanti ketika lu udah nikah lu bakalan tetap nge-rap? Apakah tetap hip hop sampai mati? Ketika lu udah kerja apakah lu bakalan tetap hip hop sampai mati? Itu benar-benar harus dipertanggungjawabkan. Makanya kalau ngomong hip hop sampai mati itu sakral. Sakral banget karena pembuktiannya nanti ketika lo udah ada kesibukan di lain hip hop. Benar. Kalau Emil sih sekarang sedang membuktikan, lagi mencoba membuktikan. Udah nikah. Tapi lu sendiri Ji, lu di luar hip hop passion musik lu gitu, lu ngapain? Kerja. Kerja di mana? Kerja di salah satu tempat makanan siap saji yang berbentuk bulat ya kan. Terus ada toppingan-toppingannya. Tapi keren sih. Maksud gua tempat itu Pak Bos ya kan yang ngerasa bosnya Ramji fasilitasi dong ya kan bikin apa namanya ini anak buahnya ada yang seniman sejati nih ya kan ngusung hip hop ya bisa lah ntar kapan-kapan main di sana ya kan fasilitasi lah Pak Bos ya kan karena nanti bisa jadi Pak Bos bisa lewat Ramji atau Block Street nanti grupnya ini bisa justru jadi ambasadornya tempat itu kan ya kan bisa jadi sih iya dong bisa naikin omset juga kan iyalah manfaatin dong Pak Bos anak buahnya nih ya kan anak buahnya ini punya community yang besar kemudian punya semangat yang besar gua rasa sih kalau seandainya Jeli nih Pak Bos Jeli bisa manfaatin kalian ya maksudnya manfaatkan dalam hal positif lah artinya bisa saling bekerja sama ya misalnya Ji bikin acara dong misalkan gitu ya yuk gue butuh omset nih ya kan benar Ramji bikin apalah gitu kan bisa saling kayak gitu Ji. Jadi jangan sampai juga si pemilik tempat nggak jeli ngeliat potensi simbiosis mutualisme gue setuju lu sendiri Emil kalau Emil kerja di kafenya Bang Gaer di Sanskoy di Sans di Sanskoy waktu itu pernah diwadahi juga sama Bang Gaer akhir 2020 kemarin ya akhir 2020 kemarin itu udah kalian tuh kalian buka jam subuh ya kalian tuh ya. Sebenarnya rumah makan begadang gitu. Kalian tuh buka 24 jam kalau enggak salah. Gila awas datengin Satgas bro. Udah sering. Tapi ngeyel. Sering. Jadi akhir 2020 artinya gini ya maksudnya itu teman-teman juga mahamin ya artinya bisa satu bisa dikoordinasiin yang kedua bisa mereka juga patuh lah sama yang kayak gitu bukan nggak peduli ya maksudnya kan nanti ya maksudnya keberadaan teman-teman di sana artinya minta dibimbing juga kalau salahnya mereka di mana artinya kayak gitu sih sebenarnya di edukasi juga. Oke terus Mil tadi sampai mana sih? Kerja di Sanskoy. Di Sanskoy. Akhir 2020 kemarin sempat dikasih space sama Bang Gaer buat anak-anak hip hop main di klub di NYX. Dua kali. Awalnya kita gara-gara acara apa sih? Bring the Street. Bring the Street ya. Awal mulanya Bring the Street. Kami share di story Instagram Bang Gaer kayak, "Wih Mil bikin dong di klub." Pada waktu itu juga belum ada
hip hop yang main kayak di klub. Gitu. Nah itu yang mau gue sampein nih. Gue potong dikit deh. Bro IO klub ya bro. Lo tahu nggak sih maksudnya yang punya potensi untuk master of crowd ini anak-anak hip hop keren loh, diberdayakan jadi MC nih, misalkan kayak Ramji, Emil udah terjun kan. Lu udah pernah belum jadi MC di klub? Belum. Gila itu mereka cerewet banget pasti. Maksudnya dan lu juga jangan song artis bro ketika lu jadi MC. Maksudnya lu tuh garda depannya DJ, crowd ya kan? Ya, garda depannya crowd. Lu itu yang bersahabat nih sama customer nih, pelanggan gitu. Gimana cara kita berelasi sama mereka? Iya, lu nge-MC apalagi gue enak banget kalau ngeliat MC DJ yang duduk dia berdiri di sebelah DJ-nya. Wah, tai banget. Turun, bro. Paling gak bisa, Emil. Turun, bro. Ya kan? Misalkan kalau kayak misalkan bro siapa yang baru datang gitu. Lu jangan dari atas, bro, sama datang. Bro, samperin lu ngobrol dari situ. Salah satu relasi gitu, Emil sama crowd tuh kayak gitu. Iya dong. Salah satunya gitu. Jadi lu asik banget. Nah, anak-anak hip hop bisa tuh diberdayain di situ. Jadi artinya dari skupnya nggak kaku, maksud gua, nggak anak-anak yang di-perform diciptakan jadi artis, gila. Jangan juga kayak ke situ. Artinya gini loh, mereka harus bisa memahami dunia entertainment tadi. Entertainment tuh luas. Kalau kita bicara entertainment, benar. Ya gue sedikit lah ngomong kemarin sama Lozi kan. Lo tahu nggak? Jangan kaku juga kaliannya. Gue bilang kan. Contoh kecil nih. Gue bilang Susayangnya biasa secinta ya kan, itu di tengahnya ada rap bro. Iya benar. Ya lu nggak boleh kaku, gue bilang kan. Lu jangan juga nganggep remeh ya. Anak-anak band mah beda aliran. Lu jangan punya perasaan kayak gitu juga. Nggak boleh. Dangdut kita bilang slow, Via Valen. Tengahnya ada rap juga tuh bro. Iya benar. Ngeflow ya kan. Nah lu bener-bener harus perkosa bener tuh aliran musik lu. Ternyata ada yang beat cepat, beat lambat, ngeflow dan lain-lain. Hingganya lu nanti bergabung sama musik apapun tuh, lu bisa di situ. Lebih mudah beradaptasinya. Iya dong. Nah dari situlah pintu-pintu rezeki itu terbuka. Benar. Nah, gue bilang harus ada pergerakan yang besar, pola pikir yang besar, jiwa yang besar untuk saling menerima, saling rangkul. Itu juga jalan untuk memperkenalkan ke orang awam juga. Bener. Jadi di situ bisa hidup kan. Amin jadi rezeki. Sempat juga kemarin juga sempat ada proyekan juga Emil sama salah satu band terkenal lah. Namanya lupa. Salah satunya si Obi, Pak Obi itu. Bukan Elektro Obi, dia vokalis band Popang. Oke. Lupa gue nama bandnya. Terakhir sama si Agas Mario juga. Mereka ngajakin, yuk collab hip hop sama Popang. Mereka sempat ada project kayak gitu, cuman nanti masih dirahasiakan. Pasti nanti bakalan ada. Terus apa nih yang mau kalian keresahannya mau kalian sampein lewat podcast ini? Coba gue mau denger. Ya kan teman-teman, kalau teman-teman yang lain tuh kalau datang nih ya, orang-orang passion datang ke sini selalu menumpahkan keresahan dia, pokoknya ngobrol di sini nih yang bisa kita diskusiin. Nah, coba dari lu Mil, coba Mil. Kalau dari gua sendiri sih ada sih. Salah satunya itu kalau lu merasa senior gak usah paling senior anjing. Lu tua bukan berarti lu dewasa. Iya. Ada salah satu pelaku yang benar-benar gua yang paling keren. Gak boleh lu gak boleh lebih keren daripada gua. Oh gak bisa, ini bukan era lo lagi. Ini bukan era lo lagi yang dimana lu pernah wakilkan Lampung segala macam. bukan era lo lagi men. Gue juga pernah ngewakilin Lampung kemarin. Gue nge-MC di Semarang ya sama Jogja. Artinya gini ya. Ini bukan tinggi ya kak. Cuman pembuktian aja dari Emil bahwa Emil juga bisa. Artinya gini ya, siapapun yang dimaksud sama Emil, udah waktunya ngerangkul bro, ya kan. Jadi ada dua. Jadi gue sempat diskusi soal apa namanya? Oh sama Itong Batas Senja. Kalau kalian tahu grup band Batas Senja ya. Gue bilang ada dua tipe, satu dewasa, yang kedua bijak. Leader itu harus ada dua sikap itu. Kalau dewasa itu lebih ke sikap kita menerima, gue bilang kan, itu dewasa. Nah tapi kalau leader sifatnya dia harus punya sikap namanya bijak. Nah bijak itu lebih ke memutuskan. Dimananya ketika dia memutuskan, keputusan dia itu baik buat orang banyak. Kalau salah jadi salah dia, kalau benar itu jadi benar buat semuanya. Gitu. Nah itu yang gue maksud sama bijak. Jadi seorang leader dan kita harusnya punya sikap-sikap yang kayak gitu juga. Harus. Leader itu harus bisa memutuskan sesuatu yang sifatnya buat
buat semuanya. Misalkan kayak di Block Street nih, ya kan, keputusan yang dibuat sama kalian nih, ya kan, itu bagus untuk Block Street, ya kan, bagus untuk di luar eksternalnya Block Street juga gitu. Nah kalau kayak Dewasa bro, Dewasa itu bisa nerima oh ada talent baru ya, atau ada ide yang misalnya satu grup nih internal nih, benar. oh ternyata idenya Ramji itu bagus ya. Nah itu yang gue bilang Dewasa sama sikap. Kalau misalkan itu dari karya, kalau dari kejadian misalkan Ramji telat nih. Kan kalian harus tahu dong kalau kalian jadi Ramji gimana. Misalkan benar. Nyonya minta antar ke pasar dulu nih. Sama lain lah kayak ya kan, Nyonya minta antar ke pasar dulu Mil ya kan. Dewasa lah Mil ya kan. Nah, jadi jangan gara-gara waktu kita ngumpul terus jangan sampai kayak gitu tuh. Lu enggak dewasa Mil kalau seandainya hal-hal yang kayak gitu. Nanti kalau lu jadi dia pada saat kumpul dia telat nih. Ternyata dia lagi beli susu anaknya nih. Bang, pernah Bang. 2 bulan gak nongol. Pakai juga nih. 2 bulan gak nongol. Untung namanya fans ya. Oke. Family ya jadi, kan. Udahlah percaya aja lah. Nah gitu. Nah itu yang gue maksud sama sikap dewasa bro. Itu dari internal nih. Eksternalnya juga gitu. Kalian harus bisa mengapresiasi nih, menerima. Wah ternyata ada teman-teman karya kalau bisa kenal, kalau bisa ngerangkul jalan bareng. Nah itu yang gue maksud ya kan. Siapapun seniornya, junior, nggak cuma ngomongin senior nih ya kan. Tapi kalian ingat ada regenerasi kalian nih yang lebih muda. Bener. Yang bener-bener harus jalan bareng sama kalian. Dirangkul bener ya kayak. Iya dong. Gue pun selalu ngomong sama anak-anak. Lu gak perlu kasih penjelasan ke keluarga lu. Lu hanya perlu kasih penjelasan ke musuh lu. Ya, karena kalau keluarga ketika dia melakukan kesalahan, pasti ada suatu hal. Ya kan, dan kita sebagai fans itu gak boleh kita berburuk sangka. Ya makanya waktu Emil 2 bulan gak nongol, ya kita percaya udah dikurung sama bininya ini mah. Udah gak usah kemana-mana udah ini mah. Udah. Enggak, waktu itu gue sibuk. Lu jangan berusaha dulu ya. Tapi ya betul terbukti ujung-ujungnya datang lagi. Iya, artinya kan kedewasaan itu nih. Lu saya thanks juga sama teman-teman lu yang dewasa, yang udah nerima. Thank you, nerima. Funky yang paling dewasa. Karena ingat dong. Siapa yang paling dewasa? Funky ya Una. Maksudnya dia dewasa dalam artian dewasa banget. Dewasa banget apanya. Artinya gitu kan. Gua gak suka nih temen-temen ya. Itu hal yang paling tujuan gue bikin podcast ini nih. Di sini gue respect united lah. Pokoknya respect unity. Artinya gue gak suka ada keributan. Asli. Gue gak suka temen-temen gue berantem. Kalau misalkan kita mau ribut bro, kita ribut sama orang lain aja ya kan. Kalau kita, tapi yang untuk passion kita, teman-teman kita yang punya potensi untuk saling ngerangkul, saling ngedukung kita, jangan bro, jangan. Kita semuanya bersahabat ya kan. Tapi kalau sabar ya kak, sorry ya ambil potongnya. Tapi kalau sama-sama satu pelaku di scene yang sama, di skena yang sama, malah saling jatuhin tuh gimana nih? Enggak, biarin aja. Kalau itu skip aja, Mil, skip aja. Gini Mil, orang yang sempurna sekalipun Mil, pasti ada yang nggak suka sama dia. Asli. Pasti ada yang nggak. Jadi sesempurna apapun lo, sesempurna apapun karya lo, pasti ada aja yang nggak suka gitu loh. Ya ini dunia entertain. Dunia entertain. Ada yang suka enggak? Iya. Terus abis itu lu bikin karya, ada yang gak suka. Lu gak bikin karya, ada juga yang gak suka. Lu pasti kena nyinyir. Lu diem aja, lu dihina. Lu bergerak, lu dihina ya kan. Ngapain ya gue ya? Nah, artinya movement aja udah jalan. Jadi gini, kalau tipikal gue nih ya, gue jalan nih lurus ke depan nih. Ada yang ngantem gue dari kiri kanan depan belakang, gue santai aja gitu. Nah gue ajak, yuk jalan bareng yuk gitu. Udah jalan bareng nih sampai lama-kelamaan di depan tuh udah rame nih. Nah untuk teman-teman yang ini ntar pergi sendiri tuh. Yang nggak bisa jalan bareng sama kita karena visi mungkin berbeda, pemikiran berbeda. Gue maklum banget sama itu. Gue maklum banget. Kan orang punya latar belakang masing-masing bro. Benar. Iya kan, latar belakangnya masing-masing. Mungkin dia udah nggak passion. Mungkin karena dia iri hati. Mungkin karena dia gimana. Cuekin aja. Yang penting jalan. Siapa yang bisa berpotensi untuk saling mendukung, saling support. Nah lu juga jauh-jauhin juga sikap-sikap iri hati itu bro. Ya kan? Asli itu jangan sampai. Ada temen lu yang maju, nanti gini nih yang gue bilang nih. Nah itu tadi mau gue sampein dari cerita kita sebelum podcast. Lu nggak suka sama A karena lu diginiin segala macam. Nanti lu di tempat yang lain lu jadi orang itu. Iya. Iya kan, jangan sampai lu blunder berbalik ke lu apa gitu. Bedanya jadinya? Apa bedanya lu sama orang yang beliau itu? Misalkan gitu kan. Jangan sampai kayak gitu. Justru lu di tempat yang baru, lu tunjukin sikap-sikap lu yang pengen
lu rangkul tuh kayak gimana gitu. Kerangkulan lu tuh kayak gimana. Nah, itu yang ngebuat lu besar nanti, bro. Ya kan? Amin. Gitu apa lu keresahan lu apa? Oh, masih bertanya. Masih dong. Dia pasti punya keresahan yang lebih ini. Kalau gua pribadi nih akhirnya gua buka juga. Oke. Kalau keresahan pribadi gua gini, Bang. Gua menghargai untuk senior yang udah lebih dulu, lebih duluan terjun dan mungkin ada yang pernah wakilin Lampung ataupun meledak karyanya. Gua apresiasi banget, gua support lah, gua respect banget, gua senang lah, ya kan? Karena mereka bawa nama Lampung pun, Lampung juga. Nah, cuman yang gua gak suka, yang keresahan gua gini, tolong nih buat orang-orang yang senior lah mungkin ataupun duluan terjun daripada gua, karena jujur gua 2018 masih baru banget. Jangan pernah menyamakan jalan sukses lu orang yang dulu sama jalan sukses kita orang yang sekarang. Iya, betul. Gitu ya kan. Gak bisa kita harus disamakan. Oh, lu kalau mau kayak gini lu harus kayak gini ya kan. Kan gak bisa gitu. Nah, terkadang masih ada yang kayak gitu. Yang harus masih diarahkan banget gitu loh. Ketika kita melenceng dianggapnya wah ini parah nih. Ini bukan jalur kita ini ya. Nah, itu. Tapi dipaksa buat harus jalur itu. Itu sih keresahannya. Jadi kayak dianggapnya kalau lu mau sukses kayak gua ya kan, lu harus kayak jalan gua juga. Nah, itu resahan gua. Poin yang pertama nih, ini gua tengahin ya. Gua tengahin. Poin yang pertama untuk senioritas itu, untuk bro-bro senior ya. Kalian maksudnya Bang Goceng pernah bilang kayak gini ke gua. Kita jangan nyalahin juga anak-anak yang baru nggak? Dia bilang kan kayak gitu. Masalahnya kita mau denger nggak anak baru ini mau ngapain nih sebenarnya mereka gitu kan? Nah itu kalau Bang Goceng bilang, ya gimana kita mau ngebimbing mereka? Kita aja nggak mau dengerin mereka gitu kan? Nah artinya nih bro, lu dengerin dulu nih. Ketika dia belok ke kanan, sebenarnya apa yang lu rencanain ya kan gitu kan? Coba dong bagi-bagi ke gua, siapa tahu ini ada cara baru nih. Nah gitu maksud gue lebih komunikatif, koordinatif ya. Mudah-mudahan langkah yang diambil sama anak baru nih menemukan jalur sendiri karena dunia udah beda bro sekarang. Benar, ya kan. Yang pertama bukan zaman kita lagi nih ya kan. Sekarang udah zaman baru. Yang kedua eranya udah baru sekarang. Apalagi ditambah pandemi kan. Benar. Sekarang susah nih kemana kiri kanan jalan buntu. Mungkin jalan yang lama udah ketutup nih. Nah benar. Gak selamanya kan? Kita lewat rel. Kan sekarang ada flyover. Benar, gue setuju sama teori. Iya, gue setuju sama teori zigzag. Kalau lo mau tahu ya, zigzag tuh kiri kanan. Kalau lurus, kalau kita maju, kita mentok, lu harus ngebelok dong ke sini ya kan. Tapi gerakannya maju terus tuh. Tapi tujuannya lurus kan. Iya maksud gue tujuan kita ke depan. Kan pasti kan ada penghalang nih. Lu gak harus nabrak bro. Benar. Ya kan gue tahu nih anak-anak kenapa sih. Oh jalan lu kemarin kayak gini nih bang. Buntu gue ya kan. Nah gue gak bisa nabrak ini. Terpaksa gue harus belok nih. Nah itu yang gue bilang kan. Siapa tahu langkah mereka ini zigzag. Tapi tujuannya ke depan gitu. Intinya gitu. Nah buat kalian nih. Kalian juga ambil langkah positif ya kan, ambil yang positif dari senior ya kan, yang negatif yang jangan ditiru gitu maksud gua. Itu maksud gua kan. Jadi berimbang juga antara senior yang ngebimbing, yang junior juga ngikutin sisi positifnya nih. Positifnya gini, Bang. Langkah yang kemarin tuh sisi positifnya gini nih. A, B, C, D, E gitu. Tapi bang, ya kan, langkah itu kita akan mentok di A, B, C, D, E, misalkan gitu kan, kasih tahu nih, ya kan. Langkah gue belok kanan, kenapa? Ini cuman pembelokan zigzag doang nih, tapi kita tetap maju bang ke depan gitu kan. Nah artinya kalau kita bisa yang senior nggak langsung hentak, atau yang junior juga berani speak up, makanya gue bilang kan, hip hop kalian harus jalan dengan cara kalian, dengan cara hip hop. Mungkin kalau kayak anak band tuh nggak enakan, perasaannya peka dan lain-lain gitu. Oh, nggak enak nih sama senior kita nih, abang kita gitu dan lain. Kalau gue berharap kalian bisa lebih speak up, gitu kan? Maksudnya nggak gini bang, ceritanya bang. Wah, gitu kan, gini bang. Nah yang tua bro, dengerin nih anak-anak yang baru gitu kan. Gue bukannya so tau ya, tapi kira-kira nih. Gue ini musisi yang hidup di 4 zaman lah istilahnya, zaman pita, zaman CD, zaman download sampai zaman streaming. Gila yang gue laluin. Ketika gue jualan indie, gue dulu independen general dulu bikin kaset bro, ya kan?
Kaset nggak laku mau makan apa gue kalau nggak adaptasi? Oh ternyata berubah jadi CD, adaptasi lagi CD. Itu maksudnya. Ya kan? CD mati karena bajakan, mati gue ya kan. Tapi ternyata nggak ngebuat gue mati karena gue mampu beradaptasi dengan dunia downloader. Downloader sekarang dilibas sama dunia streaming. Ya kan YouTube dan lain-lain. Dan gue mampu beradaptasi di situ. Hingganya gue masih, ya itu zigzag tekniknya. Kalau gue ngantem terus ya kan, ngantem pokoknya kita harus pita. Ya nggak makan kita bro ya kan, kita nggak makan. Artinya karena beradaptasi tadi tuh, berjalan zigzag dan beradaptasi itu bisa nyampe. Dan gue berharap sih yang tua ngayomin yang muda juga satu tahu diri ya kan. Yang kedua ngambil sisi positif. Yang ketiga speak up. Coba dijelasin maksudnya. Kalau ternyata yang senior nggak bisa nerima maksud itu, jalan aja. Sepanjang itu baik ya. Sepanjang itu baik dan nggak merugikan, artinya nggak mau. Siapa yang coba pikirin langkah ini, yang kalau gua ambil langkah ini yang dirugikan siapa? Kalau sekiranya nggak ada yang dirugikan ya kan gas, ya nggak sih, nggak gas. Tapi kalau seandainya ada yang dirugikan, misalkan kayak cara kalian terlalu ekstrim, misalkan kalian harus bergabung sama aliansi geng narkoba, misalkan tuh ngeri banget kan, jangan bro ya kan, lewat sini bang ini kok. Bahaya, gue pun gak setuju dengan yang kayak gitu ya kan, jangan sampai. Artinya tetap dengan cara-cara karya yang positif lah. Benar. Gitu ya. Ya kan bro senior dan bro junior. Passion gue suka sih. Apa tuh? Jadi kasusnya sama kayak ini ya, kasusnya sama kayak lyrical and mumbling kalau di hip hop. Oke. Jadi di era sekarang ini Kak ada bukan genre ya maksudnya. Teknik rap baru yang mumbling. Teknik rap baru yang mumbling itu mumbling ya. Gitu. Mereka ya kayak ngomongnya nggak jelas tapi lebih mengandalkan musiknya buat ya kayak enak buat joget. Itu kan yang Emil perhatiin di skena rap Indo ya. Yang Emil perhatiin tuh kayak jadi pro kontra di setiap pelaku rap. Yang dimana di culture aslinya pun terbentuknya rap adalah karena menyuarakan keresahan dengan artikulasi yang jelas, dengan apa yang disampaikan itu dengan jelas. Nah, ketika ketemu mumbling ya nggak jelas gitu. Tapi kan ada pro kontranya juga. Pro-nya juga nggak selamanya hip hop itu mau gitu-gitu terus, mau yang lirikal terus. Karena dengan mumbling pun yang orang awam juga dari tahu hip hop, dari yang nggak tahu hip hop, mau orang awam tahunya mumbling, tapi itu nggak menyimpang dari rap, akhirnya orang awam juga tahu dengan rap. Yang kontranya ya hip hop yang asli itu bukan kayak gitu, bukan mumbling. Tapi mau nggak mau di era sekarang lo harus terima karena kadang-kadang ada mumbling juga. Yang orang awam yang nggak tahu hip hop jadi tahu hip hop. Nah itu kurang lebih seperti itu. Kalau boleh tambahin tuh takutnya nih bang, kalau kita anak-anak hip hop ini udah ngomong kayak gini, di sana mah statementnya wajar. Jadi mungkin maksudnya Emil kalau gue boleh nambahin, mumbling itu nggak 100% salah, ya kan? Karena ada impact yang dibawa juga dari mumbling rap. Contoh kayak gue pernah dengar Seikoji, dia ngomong. Kenapa gua bikin lagu online ya kan? Biar orang-orang awam suka sama kenal hip hop. Kenal hip hop walaupun mereka belum tahu kalau ini hip hop ya kan. Setidaknya mereka dengar dulu sampai akhirnya mereka cari tahu. Nah, mungkin maksudnya Emil juga kayak gitu. Mumbling itu enggak 100% salah. Tapi bukan berarti juga kita harus belajar mumblingnya. Tapi dalam artian itu jembatannya buat dikenalkan hip hop ini dikenalkan. Gitu. Artinya gini buat teman-teman semua, coba open minded lah gitu. Terbuka lah, jangan sampai real rap mah jangan kayak gitu. Buat teman-teman yang belum tahu hip hop, kalian diperkenalkan hip hop dengan cara-cara yang unik gitu loh bisa ya kan. Dari bisa dari bahasa slang atau betul. Dari fashion lo gombrong atau buat teman-teman sesama aliran hip hop, artinya kita bisa open minded lah. Artinya kita sebenarnya gimana nih biar orang kenal sama hip hop sebenarnya gitu aja dulu. Garisnya itu dulu tuh. Hingganya kita bisa cari duit bareng-bareng bro ya kan. Kalau orang tahu kan berarti ada peminat. Kalau peminat berarti ada undangan ya kan. Nantinya kan bisa hidupnya buat orang rumah juga ya nggak sih. Betapa bahagia banget gak sih kalau seandainya dapat penghasilan dari passion kita? Gila bro. Jadi kebanggaan tersendiri sih. Itu. Yang kedua
Yang kedua tuh ya gue paling seneng kalau temen-temen gue nonton gue gitu. Wah gila. Oh cuman gue ada nih bang. Ini seru nih. Ya kan? Ini buat kawan-kawan yang di luar hip hop kali ya. Sejujurnya nih, ya kalau gue pribadi nih, walaupun jatuhnya sih bercanda ya kan. Kalau ketemu, weh, Jilo yo kan, walaupun bercanda sebenarnya mati gak kampret. Lu ini ngejek ya kan. Nah, jujur aja kalau gue pribadi sih itu agak resah kalau gue. Jadi kalau, wih anak rap ya, yo gimana yo. Ya nggak apa-apa juga sebenarnya. Iya, berarti bener. kan dulu diperhatiin kan dari kan, gitu. Positifnya, Positif dia itu. merhatiin gue ya. Iya nggak apa-apa. Ya, wajar aja karena kita gitu. Identitas sih itu. Identitas bro ya kan. Kadang tuh, aduh. Sama kayak gue kalau gue ketemu kan dibilangin kayak The Potters kan Melayu kan. Lemes banget ya musiknya ya kan. Melayu ya kan. Metal ya, Melayu total ya kan gitu. Bodoh amat ya kan. Kalau gue sih nggak terlalu mikirin itu. Artinya gue dalam pikiran gue, oh dia tahu band gue nih. Ya kan gitu kan positifnya. Ya kan walaupun lu gak suka tapi lu tahu band gue anjing ya kan. Ya itu benar Ya, emang kayak gitu. Kadang gue kalau ada yang bilang yo gue balas aja kan, hey yo motherfucker. Lu bingung sih ngomong apa sih lu? Ya, tadi lu yo. Emang harus dibecandain sih. Iya. Jadi positioning Blockstreet saat ini kayak gimana sih? Kalian tuh ada di aliran yang kayak gimana? Gue mau tanya nih. Atau kayak gimana positioning kalian? Kalau untuk sekarang masih ini sih kita 90s old school sih. 90s old school. Berarti Old kalian school. lebih ke situ ya. Pembuatan lirik sendiri lebih kemana? Blockstreet. Kalau dari MUC lebih menyuarakan isi hati. Ada juga kemarin. Bucin enggak? Enggak. Oke. Ada. Wah mancing. Ramji Soalnya mancing. pernah Belum sempat denger ya berarti. sempat buat lagu bucin tapi nggak laku. Enggak, maksudnya ini gue lebih ke inspire dan jati diri aja, lebih ke situ. Kalau Emil sih lebih kayak menyuarakan isi hati kayak ada pernah kemarin sempat bikin track sama si Chris sama si Willow judulnya Reputasi. Terbentuknya lagu Reputasi itu karena ada yang menjelekkan segelintir orang-orang yang menjelekkan reputasi kami. Jadi kami buat lagu Reputasi itu untuk membalikan kejelekan mereka dengan reputasi, tapi kami balas dengan reputasi juga. Makanya judul lagunya Reputasi. RAP Utasi. Reputasi. Ya. Oke, sekarang apa namanya? Kalau ada yang tanya nih, kenapa sih gue harus dengerin Blockstreet? Ada. Wah, gue harus dengerin lo. Karena salah satu Mau mikir gue bro. Nah, iya dong. Mikir gue iya nih. dong. Lu harus kasih gue alasan. Siap. Ada, kalau gue ada. Oke. Lu kalau mau orang lain dengerin kalian harus jawab pertanyaan itu. Gue ada, gue bisa jawab. Oke, coba gue Mi. bisa jawab. Kenapa orang harus dengerin Blockstreet? Karena Blockstreet rappernya keren-keren. Karena apa ya? Kami tetap Blockstreet itu tetap konsistensi dengan 90s old schoolnya. Ketika para pelaku-pelaku lain udah kayak udahlah, gua nggak mau lagi nge-rap yang boom bap. Dan kamu kayak beatnya agak-agak hype. Kalau dari gua sendiri atau teman-teman gua sendiri masih konsisten dengan boom bap, masih nanti dengan gombrong. Gua sampai sekarang masih gombrong. Dengan teman-teman lain yang udah mulai ngetat-ngetat. Gua di acara kemarin juga sempat acara gua pakai gombrong Kak. Gua pakai gombrong segini, celana gombrong, pakai kalung gede. Di video klip kemarin juga gue masih gombrong, kayak masih pakai kalung. Ya gue lihat itu. Karena gue masih menganut culture 90s-nya. Karena yang menurut Emil hip hop yang real ya, menurut gue ya, menurut Emil hip hop yang real tuh era 90s-an, golden era. Era 90-an. Lu gimana Ji? Kenapa gue harus dengerin Blockstreet? Bingung dia kan. Apa cirinya? Oke, gue ganti deh. Apa cirinya Blockstreet ya kan? Yang ngebedain Blockstreet dengan band atau grup hip hop yang lainnya. Misalkan gini nih, jangan sampai gue bilang Lozi sama Blockstreet ini apa bedanya? Rap juga ya kan? Misalkan musik mirip-mirip, 90s ala-ala. Ya kan misalkan gitu. Ya sekarang gini bro, kalau lo bilang lo 90s, banyak yang 90s. Kalau lo bilang yang lo keren, banyak yang lebih keren. Benar. Sorry to say, ya kan? Why?
Oke. Apa yang lu jual dari Block Street nih? Sekarang gitu. Gue jawab dari yang pertanyaan yang apa sih tadi ya? Lu apa sih tadi yang pertama lu ditanyain itu? Gua jawab aja kenapa orang harus denger Block Street? Karena buat orang-orang yang kenapa harus dengar Block Street? Karena sejujurnya kalau gue pribadi yang pertama gue bilang gue nemuin banget feel-nya di sini ini karena gue bisa apresiasiin yang gue alamin ya kan. Dari situ gue pengen orang-orang tuh tahu gue, tahu struggle gue, ya kan di dalam sini dan tahu kehidupan gue, keadaannya seperti apa, gue harus berjuangnya. Dan gue berharap itu bisa jadi trigger juga buat yang lain yang dengar. Itu begitu bukan cuma gue sih sebenarnya, anak-anak pun juga bikin lirik untuk ngasih tahu nih gue ini kayak gini loh, ya kan. Nah itu kenapa kamu orang harus dengar Block Street ya kan, karena Block Street ini bisa jadi pacuan lo orang lah. Kalau gue singkat, Block Street mampu menginspirasi kalian. Gitu ya. Bahasa kerennya sih. Bahasa kerennya sih itu ya. Ini terakhir untuk menutup podcast kita sebelum kalian perform. Why? Apa ke depan harapan kalian tuh untuk musik hip hop sendiri dan musisi di Lampung. Kalian musisi. Kalau gue bilang kalian musisi di Lampung. Harapan untuk Block Street dan harapan untuk musisi di Lampung. Apa? Dari Emil deh. Kalau dari gue sendiri Bipolar Boy. Harapan gue sendiri di Block Street untuk kedepannya lebih konsisten lagi, lebih buat karya yang lebih fantastis lagi, lebih lebih bisa membuat karya yang memancing libido senior yang udah nggak mau nge-rap, ingat Block Street, wah ngacang lagi, mau nge-rap lagi. Untuk musisi-musisi terutama di pelaku rapnya kayak kalau di pelaku rapnya jangan pernah berhenti untuk bermusik apalagi di rap sekarang soalnya berkat Lozi nggak menutup kemungkinan karena Lozi. Lampung ini lagi bener-bener disorot. Bener, gue setuju. Lagi bener-bener keren disorot lo, berani media. mengakui temen sendiri. Keren tuh lo, keren banget sih. Lozi bener-bener lagi disorot sama media hip hop lokal. Bang Julid ya, apalagi bukan cuma Bang Julid sih, bener-bener lagi disorot berkat Lozi. Shout out to Lozi. Lozi keren banget sih. Freeman yang dari Lampung Timur. Freeman Lampung Timur. Gue pikir tadinya si Saidko yang orang Lampung Timur. Ternyata Freeman. Lu gimana? Mukanya ngetara. Terakhir jangan pernah sikut-sikutan. Respect long life hip hop Lampung. Keren. Jangan ditutup dulu gitu. Dari gua. Kalau gua sih harapannya untuk pelaku hip hop yang ada di Bandar Lampung sih, yang pertama konsisten ya kan, konsisten dengan keadaan kita yang kayak sekarang ini. Terus yang kedua terus berkembang, dan yang ketiga jangan pernah jangan pernah puas ya kan. Saling cari tahu, saling sharing satu sama lain, dan jauh-jauhin lah itu yang gap-gapan itu ya kan. Karena kita ini udah minoritas banget ya kan? Bukan mayoritas. Terus mau gap-gapan, udah makin minor ya. Makin kecil ya kan. Itu aja sih sebenarnya. Thank you banget ya geng ya, udah ngobrol di sini. Kalian tuh gue appreciate banget loh sama kalian. Gue kaget banget loh. Gue pikir kalian gak bawa cerita apa-apa untuk podcast ini. Tapi ternyata bener, lu jual tuh inspirasi sebetulnya dari obrolan kita ini, yang gue sadur ya. Maksudnya lu lebih cerita ke proses, dan sampai saat ini tuh masih berproses. Dan gue berharap sih hip hop Lampung bisa solid. Amin. Ya kan, bisa solid, bisa ngerangkul teman-teman di luar eksternalnya hip hop gitu kan. Bisa teman-teman musisi band yang lain gitu kan, coba ditengok anak-anak hip hop yang mungkin bisa berpotensi untuk berkolaborasi. Dan gue jujur aja ya, dengan gue ngobrol sama anak-anak hip hop nih, gue jadi berpikir untuk bagaimana gue nih, Angga The Potters, atau gue dikenal sebagai Angga Jenderal di Lampung ya kan, gue bisa berkontribusi untuk hip hop, berkolaborasi untuk hip hop. Nih gue dari mana nih ya kan. Karena gue harus memperkuat squad kalian ya kan. Karena gue ngelihat anak-anak hip hop nih passionnya luar biasa. Serius. Karena gue berdiri bersama orang-orang yang punya passion dan punya visi, sebetulnya gitu. Bersama-sama ya. Gue paling males ngobrol sama orang-orang yang nggak ada passion, nggak ada visi, cemen aja menurut gue. Dan gue berharap kalian kedepannya nggak cemen ya. Insya Allah ya bisa solid lah. Artinya keberadaan kalian tuh bisa memperkuat itu semuanya ya. Thank you banget ya
buat Emil Bipolar Boy, buat Ramji Jilo, Siap. dan teman-teman yang lain nggak bisa hadir, teman-teman Block Street, tetap kompak ya, tetap solid. Maju terus musik hip hop, maju terus musik Lampung, maju terus musik Indonesia. Bye guys.